Dunia terkejut. Islam jadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Bayangkan sebuah negara yang dulu identik dengan budaya barat dan kebebasan, kini menyaksikan fenomena luar biasa. Islam berkembang begitu pesat di Amerika Serikat, bahkan menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di sana. Kok bisa? Apa yang membuat banyak orang Amerika tertarik masuk Islam? Simak kisahnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan, tulis juga asal kota kalian, biar kita tahu dari mana saja penonton video ini. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pertumbuhan Islam di Amerika Serikat menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Data dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa Islam bukan hanya berkembang, tetapi juga menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di negara yang selama ini dikenal dengan budaya barat dan sekularismenya. Hal ini menjadi sebuah kejutan bagi banyak orang, terutama mengingat bahwa Amerika selama bertahun-tahun sering dikaitkan dengan pandangan negatif terhadap Islam akibat propaganda media dan peristiwa-peristiwa tertentu di masa lalu. Namun, realita yang terjadi justru menunjukkan hal yang berbeda. Semakin banyak orang Amerika yang mulai tertarik dengan ajaran Islam dan bahkan memutuskan untuk menjadi mualaf. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan Islam di Amerika adalah semakin banyaknya orang yang mencari kebenaran dan makna hidup yang lebih mendalam. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang merasa kehilangan arah dan tidak menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Mereka mencoba mencari jawaban dalam berbagai hal, mulai dari psikologi, filosofi, hingga agama-agama lain. Islam, dengan ajarannya yang komprehensif dan menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, menjadi salah satu agama yang menarik perhatian mereka. Bagi banyak orang, Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga menjadi sistem hidup yang memberikan petunjuk dalam segala aspek kehidupan, mulai dari spiritualitas hingga hubungan sosial. Banyak mualaf di Amerika yang mengaku menemukan Islam setelah melakukan pencarian panjang terhadap kebenaran. Sebagian dari mereka berasal dari latar belakang Kristen, Katolik, Yahudi, bahkan ada juga yang sebelumnya tidak menganut agama tertentu atau menganggap diri mereka ateis. Yang menarik, banyak di antara mereka pertama kali mengenal Islam bukan dari seorang dai atau ustaz, tetapi justru melalui interaksi dengan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat bagaimana Muslim menjalankan ibadah, bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana mereka memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjalani kehidupan. Inilah yang akhirnya membuat banyak orang penasaran dan mulai mempelajari Islam lebih dalam. Salah satu contoh yang menarik adalah kisah seorang wanita bernama Lauren Booth, seorang jurnalis asal Inggris yang juga merupakan saudara ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Meskipun awalnya ia memiliki pandangan skeptis terhadap Islam, suatu perjalanan ke Palestina mengubah hidupnya. Ia terkesan dengan keteguhan hati umat Muslim dalam menjalankan ibadah di tengah kesulitan, dan dari situlah ia mulai tertarik untuk membaca Al-Quran. Setelah beberapa waktu mempelajari ajaran Islam, akhirnya Lauren Booth mengucapkan syahadat dan resmi menjadi seorang muslimah. Kisah serupa juga terjadi di Amerika. Banyak orang yang pertama kali mengenal Islam justru dari pengalaman pribadi mereka. Beberapa orang menemukan Islam melalui teman atau kolega Muslim yang mereka kenal di tempat kerja atau kampus. Ada juga yang mengenal Islam melalui pasangan hidup mereka yang seorang Muslim. Bahkan, tak sedikit yang mengenal Islam melalui media sosial atau video-video ceramah di internet. Dengan kemajuan teknologi saat ini, informasi tentang Islam semakin mudah diakses oleh siapa saja. Banyak mualaf mengaku bahwa mereka pertama kali tertarik dengan Islam setelah menonton video ceramah dari para ulama atau dai internasional seperti Nouman Ali Khan, Yasir Qadhi, atau bahkan influencer Muslim di media sosial.
Seiring dengan meningkatnya jumlah mualaf di Amerika, semakin banyak pula masjid dan pusat komunitas Islam yang didirikan di berbagai kota besar. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi Muslim baru. Banyak masjid yang menyelenggarakan kelas-kelas pengenalan Islam, di mana mualaf bisa belajar lebih dalam tentang ajaran agama mereka. Selain itu, komunitas Muslim di Amerika juga semakin aktif dalam memberikan dukungan bagi para mualaf agar mereka tidak merasa sendirian setelah memeluk Islam. Namun, perjalanan menjadi mualaf di Amerika tidak selalu mudah. Banyak dari mereka yang menghadapi tantangan besar setelah masuk Islam, terutama dalam lingkungan keluarga dan sosial mereka. Ada yang harus menghadapi penolakan dari keluarga, kehilangan pekerjaan, atau bahkan mengalami diskriminasi di lingkungan sekitar. Meskipun begitu, sebagian besar dari mereka tetap teguh dalam keimanan mereka, karena mereka telah merasakan kedamaian dan ketenangan yang mereka cari selama ini. Mereka meyakini bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka sebagai seorang Muslim. Selain itu, ada pula mualaf yang akhirnya menjadi dai dan berdakwah untuk menyebarkan Islam kepada orang lain. Mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalaman mereka dan membantu orang lain yang mungkin sedang mencari kebenaran, seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Beberapa mualaf yang kini aktif berdakwah di Amerika antara lain Yusuf Estes, seorang mantan pendeta yang kini menjadi salah satu dai terkenal di dunia, serta Joshua Evans, seorang mantan pemuka agama Kristen yang juga memutuskan masuk Islam setelah melakukan riset mendalam tentang ajaran Islam dan membandingkannya dengan agamanya sebelumnya. Tidak hanya individu yang masuk Islam, tetapi juga ada fenomena menarik di mana seluruh keluarga di Amerika memutuskan untuk menjadi Muslim. Ada banyak kisah di mana seseorang memeluk Islam lebih dulu, kemudian anggota keluarganya mulai ikut belajar tentang Islam dan akhirnya ikut bersyahadat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang dapat diterima secara individu, tetapi juga membawa dampak besar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Fenomena pertumbuhan Islam di Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibendung. Meskipun ada banyak tantangan, Islam terus berkembang dan semakin diterima oleh banyak orang. Ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam mampu menyentuh hati manusia dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, harapannya adalah bahwa citra Islam di Amerika dapat semakin positif, dan umat Muslim di sana bisa terus berkembang serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas. Pertumbuhan Islam di Amerika Serikat tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan semakin banyak orang di negeri Paman Sam ini tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Salah satu faktor terbesar adalah meningkatnya jumlah mualaf yang berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang telah lama mencari jawaban atas pertanyaan hidup mereka dan akhirnya menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Tidak hanya dari kalangan biasa, banyak juga tokoh terkenal, influencer, hingga akademisi yang memutuskan untuk bersyahadat setelah melakukan riset mendalam tentang Islam. Salah satu alasan utama mengapa Islam semakin diterima adalah karena ajarannya yang logis dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan. Dalam Islam, konsep ketuhanan sangat jelas, yaitu percaya pada satu Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantara atau konsep yang membingungkan. Ini berbeda dengan banyak sistem kepercayaan lain yang terkadang memiliki konsep ketuhanan yang sulit dipahami. Banyak orang yang merasa bahwa Islam menawarkan sesuatu yang sederhana namun sangat kuat, tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid inilah yang menjadi dasar dari ajaran Islam dan menjadi daya tarik utama bagi mereka yang mencari agama yang sesuai dengan logika dan fitrah manusia. Selain itu, Islam juga memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia ini. Dalam Islam, segala aspek kehidupan telah diatur dengan detail, mulai dari ibadah, hubungan sosial, bisnis, hingga etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan alam. Banyak orang di Amerika yang tertarik dengan struktur kehidupan yang ditawarkan oleh Islam ini,
terutama di era modern yang penuh dengan kebingungan moral dan krisis identitas. Mereka melihat bahwa Islam mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan hidup yang mereka hadapi. Faktor lain yang turut mendorong pertumbuhan Islam di Amerika adalah meningkatnya jumlah mahasiswa dan pekerja Muslim yang datang ke Amerika dari berbagai negara. Amerika Serikat merupakan salah satu pusat pendidikan dan ekonomi dunia, sehingga banyak mahasiswa Muslim dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang datang untuk menuntut ilmu atau bekerja di sana. Keberadaan mereka bukan hanya memperkenalkan Islam secara tidak langsung kepada masyarakat Amerika, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang tertutup, melainkan agama yang mengajarkan keterbukaan, kedisiplinan, dan toleransi. Banyak mahasiswa Muslim yang aktif berdakwah di kampus-kampus Amerika. Mereka tidak hanya menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim dengan bangga, tetapi juga sering mengadakan diskusi, seminar, dan acara interfaith antaragama untuk mengenalkan Islam kepada mahasiswa lain. Banyak orang Amerika yang akhirnya tertarik mempelajari Islam setelah berinteraksi dengan teman-teman Muslim mereka di kampus. Mereka melihat bahwa Islam bukanlah agama yang penuh dengan kekerasan seperti yang sering digambarkan oleh media, tetapi justru agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan keseimbangan hidup. Media sosial juga memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Amerika. Dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi tentang Islam kini lebih mudah diakses oleh siapa saja. Dahulu, banyak orang Amerika yang hanya mengetahui Islam dari berita di televisi yang seringkali menyajikan narasi negatif. Namun, sekarang mereka bisa langsung melihat ceramah ulama terkenal di YouTube, membaca pengalaman mualaf di blog, atau mengikuti akun-akun Muslim di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Banyak mualaf yang mengaku bahwa mereka pertama kali tertarik dengan Islam setelah menonton video ceramah dari dai internasional seperti Mufti Meng, Nouman Ali Khan, atau Yusuf Estes. Selain itu, semakin banyaknya influencer Muslim di Amerika juga berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka bukan hanya berdakwah dalam bentuk ceramah, tetapi juga dengan menunjukkan bagaimana Islam bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada influencer Muslim yang membuat konten tentang bagaimana menjalani gaya hidup sehat sesuai sunnah, bagaimana mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah, atau bagaimana membangun keluarga yang harmonis dalam Islam. Semua ini semakin menarik perhatian orang Amerika yang sebelumnya tidak terlalu mengenal Islam. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketertarikan masyarakat Amerika terhadap budaya Timur Tengah dan dunia Islam secara umum. Seiring dengan semakin populernya makanan halal, busana modest fashion, serta musik dan seni dari negara-negara Muslim, banyak orang Amerika yang mulai merasa penasaran dengan budaya di balik semua itu. Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa semua aspek tersebut sebenarnya berakar pada ajaran Islam yang kaya dan penuh nilai-nilai luhur. Namun, pertumbuhan Islam di Amerika juga tidak lepas dari tantangan. Islamofobia masih menjadi isu yang cukup besar di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah yang kurang memiliki pemahaman tentang Islam. Beberapa orang Amerika masih memiliki prasangka negatif terhadap Muslim karena terpengaruh oleh media atau propaganda politik. Meskipun begitu, semakin banyak Muslim di Amerika yang aktif dalam berbagai bidang, mulai dari politik, bisnis, hingga hiburan, yang membantu mengubah persepsi negatif tersebut. Contohnya adalah tokoh-tokoh Muslim yang kini mulai menempati posisi penting di Amerika, seperti Ilhan Omar dan Rashida Tlaib yang menjadi anggota Kongres AS. Kehadiran mereka di panggung politik menunjukkan bahwa Muslim bukanlah ancaman bagi Amerika, tetapi justru merupakan bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi dalam membangun negara. Begitu juga di bidang olahraga dan hiburan, semakin banyak atlet dan selebriti Muslim yang secara terbuka menunjukkan identitas keislaman mereka, seperti bintang NBA Kyrie Irving dan petinju legenda Muhammad Ali, yang hingga kini masih menjadi ikon inspirasi bagi banyak orang. Perubahan persepsi terhadap Islam juga semakin terlihat dalam dunia akademik. Banyak universitas ternama di Amerika kini memiliki program studi tentang Islam, Timur Tengah,
atau hubungan antaragama yang lebih objektif dan tidak bias. Hal ini memungkinkan mahasiswa Amerika untuk mempelajari Islam dari sumber yang lebih terpercaya, bukan hanya dari berita di televisi atau film Hollywood yang seringkali menggambarkan Muslim secara stereotip. Dari semua faktor ini, jelas bahwa pertumbuhan Islam di Amerika bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi antara pencarian spiritual masyarakat Amerika, keberadaan komunitas Muslim yang semakin kuat, serta semakin terbukanya akses informasi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk mengenal Islam secara langsung. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, harapannya adalah bahwa Islam bisa semakin diterima dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Amerika secara luas. Fenomena masuk Islam di Amerika Serikat bukan hanya sekadar angka atau statistik, tetapi juga menghadirkan kisah-kisah luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Setiap mualaf memiliki perjalanan spiritualnya sendiri yang unik dan penuh dengan tantangan. Beberapa dari mereka menemukan Islam melalui pencarian pribadi, sementara yang lain mendapat hidayah dari pengalaman hidup yang tak terduga. Dari kalangan atlet, selebriti, hingga orang-orang biasa, kisah mereka memberikan gambaran nyata tentang bagaimana Islam mampu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Salah satu kisah mualaf yang paling terkenal adalah kisah Lun, mantan rapper Amerika yang pernah tergabung dalam label musik Bad Boy Records milik Puff Daddy, sekarang dikenal sebagai Diddy. Lun, yang memiliki nama asli Chauncey Lamont Hawkins, dulunya hidup dalam gemerlap dunia hiburan Amerika. Ia terkenal di dunia hip-hop, sering berpesta, dan menikmati gaya hidup yang penuh dengan kebebasan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Lun merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Perjalanannya menuju Islam dimulai ketika ia melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Di sana, ia melihat kehidupan Muslim yang berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Ia terpesona dengan ketenangan dan kedamaian yang terpancar dari orang-orang Muslim. Setelah mempelajari lebih dalam tentang Islam, ia akhirnya bersyahadat dan mengubah namanya menjadi Amir Junaid Muhadid. Setelah masuk Islam, ia meninggalkan dunia musik dan memilih hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Keputusannya ini sempat mengejutkan banyak orang, tetapi ia merasa bahwa Islam telah memberinya ketenangan dan tujuan hidup yang selama ini ia cari. Selain Lun, ada juga kisah Jay Palfrey, seorang YouTuber asal Inggris yang awalnya seorang traveler dan konten kreator. Jay dikenal karena konten perjalanannya yang memperlihatkan budaya dari berbagai negara. Awalnya, ia hanya tertarik untuk mendokumentasikan budaya dan tradisi di negara-negara Muslim. Namun, semakin sering ia berinteraksi dengan Muslim di berbagai tempat, ia mulai tertarik untuk memahami Islam lebih dalam. Jay merasa bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan memiliki jawaban atas banyak pertanyaan hidupnya. Setelah melalui perjalanan panjang dalam pencarian spiritual, Jay akhirnya bersyahadat dan menjadi seorang Muslim. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah perjalanan spiritual Andrew Tate, mantan juara kickboxing dan influencer kontroversial yang dikenal dengan gaya hidup mewahnya. Tate, yang sebelumnya sering mengkritik berbagai ideologi Barat modern, mulai tertarik dengan Islam setelah mengamati bagaimana Muslim memiliki disiplin dan prinsip hidup yang kuat. Ia merasa bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang masih mempertahankan nilai-nilai moral yang tegas di tengah dunia yang semakin liberal. Setelah banyak belajar dan berdiskusi dengan Muslim lainnya, Tate akhirnya mengucapkan syahadat pada tahun 2022. Namun, bukan hanya tokoh terkenal yang mengalami perubahan hidup setelah masuk Islam. Banyak orang biasa di Amerika yang memiliki kisah inspiratif dalam perjalanan mereka menemukan Islam. Salah satunya adalah kisah Khadijah, seorang wanita kulit putih Amerika yang tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen konservatif. Sejak kecil, ia diajarkan untuk tidak terlalu mempercayai agama lain selain Kristen. Namun, saat beranjak dewasa, ia mulai merasa bahwa ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh agama yang dianutnya. Pencariannya terhadap kebenaran dimulai ketika ia berteman dengan seorang Muslim di tempat kerjanya. Awalnya, ia hanya penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam.
Tetapi semakin banyak ia membaca dan belajar, semakin ia merasa bahwa Islam adalah agama yang benar. Salah satu hal yang paling menyentuh hatinya adalah konsep tauhid, keesaan Allah, dan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mencari jawaban, ia mengucapkan syahadat dan memutuskan untuk hidup sebagai seorang muslimah. Namun, keputusannya untuk masuk Islam tidak berjalan mulus. Keluarganya tidak bisa menerima keputusannya dan bahkan menjauhinya. Ia kehilangan banyak teman yang menganggapnya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tetapi meskipun menghadapi banyak cobaan, ia tetap teguh dengan keimanannya karena ia merasa telah menemukan kebenaran sejati dalam Islam. Kini, Khadijah aktif dalam komunitas Muslim Amerika dan sering berbagi pengalamannya dengan orang-orang yang juga tertarik untuk masuk Islam. Ada juga kisah Joshua Evans, seorang mantan pendeta Kristen yang dulunya sangat taat. Sebagai seorang pemuka agama, Joshua memiliki pemahaman yang mendalam tentang Injil dan ajaran Kristen. Namun, semakin ia mempelajari agamanya sendiri, semakin ia merasa ada banyak kontradiksi dalam kitab suci yang selama ini ia yakini. Dalam usahanya untuk mencari jawaban, ia mulai membaca tentang Islam. Ia awalnya berniat untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah, tetapi semakin ia mendalaminya, semakin ia menyadari bahwa Islam justru memiliki banyak kebenaran yang ia cari. Joshua akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dan meninggalkan posisinya sebagai pendeta. Keputusannya ini mengejutkan banyak orang, terutama para jemaatnya yang selama ini menganggapnya sebagai pemimpin spiritual mereka. Setelah menjadi Muslim, Joshua aktif berdakwah dan berbagi kisahnya di berbagai platform. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau menakutkan, tetapi justru agama yang penuh dengan kasih sayang dan keindahan. Kisah-kisah seperti ini semakin banyak terjadi di Amerika. Mualaf dari berbagai latar belakang terus bertambah setiap tahunnya, menunjukkan bahwa Islam mampu menarik hati siapa saja, tanpa memandang ras, status sosial, atau latar belakang keagamaan sebelumnya. Banyak dari mereka yang merasa bahwa setelah masuk Islam, hidup mereka menjadi lebih terarah dan penuh dengan kedamaian. Namun, perjalanan menjadi mualaf bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak di antara mereka yang harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penolakan keluarga, kehilangan teman, hingga diskriminasi di lingkungan sosial mereka. Tetapi justru dalam ujian inilah mereka merasa semakin dekat dengan Allah. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan yang mereka alami adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka, dan bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang benar-benar mencari kebenaran. Kisah-kisah mualaf yang inspiratif ini menunjukkan bahwa Islam memiliki daya tarik yang luar biasa. Banyak orang yang awalnya tidak pernah membayangkan akan menjadi Muslim, tetapi akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam ajaran Islam. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang, bahkan di negara yang dulunya dikenal sebagai pusat budaya barat seperti Amerika Serikat. Dengan semakin banyaknya mualaf yang berbagi kisah mereka, semakin banyak pula orang yang mulai tertarik untuk belajar tentang Islam. Dan mungkin, di masa depan, akan lebih banyak lagi orang yang mendapatkan hidayah dan memeluk agama yang mulia ini. Meskipun fenomena pertumbuhan Islam di Amerika Serikat menunjukkan angka yang menggembirakan, perjalanan para mualaf tidak selalu mulus. Setiap individu yang memutuskan untuk masuk Islam seringkali menghadapi tantangan yang berat, baik dari segi sosial, psikologis, hingga hubungan keluarga. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan memiliki pandangan yang agak skeptis terhadap Islam, mualaf sering merasa terisolasi dan harus berjuang untuk menemukan tempat mereka di tengah-tengah masyarakat yang tidak sepenuhnya menerima keputusan mereka. Namun, di balik tantangan tersebut, komunitas Muslim di Amerika menjadi sumber kekuatan yang besar bagi para mualaf. Mereka tidak hanya memberikan dukungan spiritual, tetapi juga memastikan bahwa setiap mualaf merasa diterima dalam keluarga besar umat Islam. Bagi banyak mualaf, tantangan pertama yang mereka hadapi adalah penolakan atau ketidakpahaman dari keluarga mereka.
Islam sebagai agama baru seringkali dilihat dengan skeptisisme, dan banyak keluarga yang merasa cemas atau bahkan marah ketika salah satu anggota keluarga mereka memeluk Islam. Bagi sebagian besar orang yang dibesarkan dalam tradisi agama tertentu, perubahan agama adalah sebuah hal yang sangat berat dan seringkali dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga. Contohnya, dalam kisah seorang mualaf bernama Nina, seorang wanita muda yang berasal dari keluarga Katolik yang sangat taat. Ketika Nina pertama kali memberitahu keluarganya bahwa ia memutuskan untuk memeluk Islam, reaksinya sangat mengejutkan. Orang tuanya merasa terluka dan bingung, sementara saudara-saudaranya bahkan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Bagi mereka, masuk Islam adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, dan Nina merasa sangat kesepian dalam menghadapi keputusan besar tersebut. Meskipun begitu, Nina tetap teguh pada pilihannya, karena ia merasa Islam memberikan kedamaian yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Namun, meskipun keluarga sering menjadi tantangan besar bagi mualaf, dukungan dari komunitas Muslim bisa menjadi penyelamat. Komunitas Muslim di Amerika, meskipun beragam dan terdiri dari berbagai kelompok etnis, umumnya sangat terbuka dan menyambut mualaf dengan tangan terbuka. Banyak masjid yang menyediakan program khusus untuk membantu para mualaf menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Program-program ini tidak hanya meliputi pengajaran agama, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan sosial. Para mualaf dapat menemukan teman-teman baru yang memahami perjuangan mereka dan siap membantu mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Masjid di Amerika tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas dan pendidikan bagi para mualaf. Masjid-masjid seringkali menyelenggarakan program pengenalan Islam yang terbuka bagi siapa saja, baik bagi mereka yang baru memeluk Islam maupun bagi orang-orang yang tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang agama Islam. Program-program ini biasanya mencakup ceramah, kelas-kelas agama, serta diskusi-diskusi yang memungkinkan para mualaf untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Ini sangat penting, karena mualaf seringkali merasa kesulitan dalam menjalani ibadah mereka di awal-awal, terutama jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara sholat, membaca Al-Quran, atau menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim. Di banyak masjid, para mualaf juga bisa mendapatkan mentor atau pembimbing yang akan membantu mereka dalam proses belajar dan menyesuaikan diri dengan kehidupan Muslim. Misalnya, seorang pria mualaf bernama Ali yang berasal dari latar belakang Kristen di Chicago, merasa sangat terbantu oleh keberadaan mentor yang membimbingnya dalam menjalani rutinitas ibadah. Mentor tersebut tidak hanya mengajarkan cara beribadah, tetapi juga memberikan nasihat tentang bagaimana hidup sebagai seorang Muslim di tengah-tengah masyarakat yang lebih sekuler. Mentor ini juga membantu Ali untuk tetap semangat meskipun sering menghadapi tekanan sosial dan keluarga yang tidak memahami pilihannya untuk masuk Islam. Selain itu, banyak masjid yang menyediakan layanan lain seperti program bantuan sosial dan kegiatan keagamaan yang melibatkan mualaf dan keluarga mereka. Program seperti ini sangat penting, terutama bagi mualaf yang tidak memiliki banyak dukungan dari keluarga atau teman-teman mereka. Di beberapa kota besar di Amerika, komunitas Muslim. Meskipun fenomena pertumbuhan Islam di Amerika Serikat menunjukkan angka yang menggembirakan, perjalanan para mualaf tidak selalu mulus. Setiap individu yang memutuskan untuk masuk Islam seringkali menghadapi tantangan yang berat, baik dari segi sosial, psikologis, hingga hubungan keluarga. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan memiliki pandangan yang agak skeptis terhadap Islam, mualaf sering merasa terisolasi dan harus berjuang untuk menemukan tempat mereka di tengah-tengah masyarakat yang tidak sepenuhnya menerima keputusan mereka. Namun, di balik tantangan tersebut, komunitas Muslim di Amerika menjadi sumber kekuatan yang besar bagi para mualaf. Mereka tidak hanya memberikan dukungan spiritual, tetapi juga memastikan bahwa setiap mualaf merasa diterima dalam keluarga besar umat Islam. Bagi banyak mualaf, tantangan pertama yang mereka hadapi adalah penolakan atau ketidakpahaman dari keluarga mereka. Islam sebagai agama baru seringkali dilihat dengan skeptisisme,
dan banyak keluarga yang merasa cemas atau bahkan marah ketika salah satu anggota keluarga mereka memeluk Islam. Bagi sebagian besar orang yang dibesarkan dalam tradisi agama tertentu, perubahan agama adalah sebuah hal yang sangat berat dan seringkali dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga. Contohnya, dalam kisah seorang mualaf bernama Nina, seorang wanita muda yang berasal dari keluarga Katolik yang sangat taat. Ketika Nina pertama kali memberitahu keluarganya bahwa ia memutuskan untuk memeluk Islam, reaksinya sangat mengejutkan. Orang tuanya merasa terluka dan bingung, sementara saudara-saudaranya bahkan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Bagi mereka, masuk Islam adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, dan Nina merasa sangat kesepian dalam menghadapi keputusan besar tersebut. Meskipun begitu, Nina tetap teguh pada pilihannya, karena ia merasa Islam memberikan kedamaian yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Namun, meskipun keluarga sering menjadi tantangan besar bagi mualaf, dukungan dari komunitas Muslim bisa menjadi penyelamat. Komunitas Muslim di Amerika, meskipun beragam dan terdiri dari berbagai kelompok etnis, umumnya sangat terbuka dan menyambut mualaf dengan tangan terbuka. Banyak masjid yang menyediakan program khusus untuk membantu para mualaf menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Program-program ini tidak hanya meliputi pengajaran agama, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan sosial. Para mualaf dapat menemukan teman-teman baru yang memahami perjuangan mereka dan siap membantu mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Masjid di Amerika tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas dan pendidikan bagi para mualaf. Masjid-masjid seringkali menyelenggarakan program pengenalan Islam yang terbuka bagi siapa saja, baik bagi mereka yang baru memeluk Islam maupun bagi orang-orang yang tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang agama Islam. Program-program ini biasanya mencakup pengajaran dasar-dasar Islam, seperti syahadat, sholat, puasa, dan zakat, serta pengenalan tentang sejarah dan budaya Islam. Program ini bertujuan untuk membantu mualaf memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu contoh yang baik adalah Islamic Society of North America, ISNA, sebuah organisasi Muslim terbesar di Amerika Utara yang menyediakan berbagai layanan untuk komunitas Muslim, termasuk mualaf. ISNA sering mengadakan seminar dan konferensi yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang Islam, serta memberikan dukungan kepada para mualaf agar mereka bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan Muslim di negara yang mayoritas non-Muslim. Selain itu, banyak masjid yang memiliki program khusus untuk mualaf, di mana mereka bisa belajar tentang aspek spiritual dan praktis dalam Islam, seperti cara sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran. Dukungan lainnya datang dari organisasi-organisasi sosial dan amal yang dioperasikan oleh komunitas Muslim. Banyak organisasi ini mengadakan program pemberdayaan diri yang membantu mualaf untuk lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi keuangan, pendidikan, maupun sosial. Misalnya, ada program pelatihan pekerjaan yang dirancang khusus untuk mualaf yang mungkin membutuhkan keterampilan baru setelah berpindah agama, atau program bantuan bagi mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, meskipun ada banyak dukungan yang diberikan oleh komunitas Muslim, tidak sedikit mualaf yang menghadapi tantangan sosial yang lebih besar. Salah satu tantangan utama adalah diskriminasi dan Islamofobia yang masih terjadi di Amerika Serikat. Setelah peristiwa 11 September 2001, masyarakat Muslim di Amerika semakin sering menjadi sasaran diskriminasi dan stereotip negatif. Banyak mualaf yang merasa bahwa mereka harus berjuang 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah teroris, tetapi seorang individu yang ingin hidup dalam kedamaian. Mualaf yang baru memeluk Islam seringkali harus berhadapan dengan pandangan dan penilaian yang negatif dari masyarakat sekitar mereka, bahkan di tempat kerja atau di lingkungan sosial. Contoh nyata dari tantangan ini bisa dilihat dari kisah David, seorang mualaf yang sebelumnya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Setelah ia memutuskan untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari identitas Muslimnya, ia mulai merasakan adanya perubahan perlakuan dari rekan-rekan kerjanya. Beberapa rekan kerjanya menghindari berbicara dengannya,
sementara yang lain secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang keberadaannya di tempat kerja. Meskipun hal ini membuat David merasa tidak nyaman, ia tetap teguh pada keyakinannya. Ia merasa bahwa menahan diri untuk tidak mengenakan jilbab akan membuatnya merasa tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Namun, banyak dari mereka yang menghadapi tantangan semacam ini menemukan kenyamanan dan kekuatan dalam dukungan dari komunitas Muslim mereka. Komunitas ini memberikan rasa aman, di mana para mualaf merasa bahwa mereka diterima tanpa syarat, dan mereka tidak perlu menyembunyikan identitas agama mereka. Meskipun tantangan eksternal terus ada, komunitas Muslim di Amerika terus berusaha untuk mendobrak stereotip negatif dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bukan kekerasan. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Di banyak sekolah dan universitas di Amerika, mulai ada program-program yang bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman tentang Islam dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman budaya dan agama. Program Interfaith, antaragama, yang diselenggarakan oleh banyak lembaga pendidikan juga berfungsi untuk memperkenalkan masyarakat non-Muslim kepada nilai-nilai Islam dan membangun hubungan yang lebih baik antar kelompok agama. Dalam program-program ini, mualaf seringkali diundang untuk berbagi pengalaman mereka dan menjelaskan kepada audiens tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam proses konversi dan bagaimana mereka merasa setelah memeluk Islam. Mualaf yang telah merasa nyaman dan memahami Islam dengan baik menjadi duta yang efektif dalam menyampaikan pesan perdamaian, kasih sayang, dan toleransi Islam. Beberapa mualaf bahkan aktif terlibat dalam mengembangkan program pendidikan ini, bekerja sama dengan organisasi Muslim untuk mendidik masyarakat luas tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Selain itu, generasi muda Muslim di Amerika juga berperan besar dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Mereka menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam, dengan tujuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan Islamofobia. Banyak di antara mereka yang aktif dalam berbagi pengetahuan tentang Islam melalui blog, vlog, dan podcast, serta mengadakan dialog lintas agama. Mereka juga berperan dalam menyampaikan pesan-pesan positif tentang bagaimana kehidupan Islam dapat diintegrasikan dengan gaya hidup Amerika yang modern. Generasi muda ini sangat menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh Muslim di Amerika tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan zaman modern, bukan agama yang tertinggal. Mereka bekerja keras untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan zaman sekarang, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Itulah kisah luar biasa tentang perkembangan Islam di Amerika. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semakin bangga dengan agama kita. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dan mendoakan saudara-saudara Muslim kita di seluruh dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.